dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bang di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudhu. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau biasa kita kenal Ustadz Tile. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Dan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu udah rada tengah hari ini ceramah kayaknya nyeromong banget bang, ini panas muka empuk enak di situ. Nambahin dikit. Saya makmuman sama beliau, maulid merupakan salah satu ajaran yang dianjurkan oleh guru-guru kita. Bahkan maulid adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maulid yang kita laksanakan hari ini salah satu bentuk dari kecintaan kita ke Rasulullah. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Kita ngomong ya kongko. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya hari ini, beliau sosok manusia yang paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustadz, saya mubaligh, Rasulullah penceramah. Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Nabi. Maka Rasulullah adalah kepribadiannya komplit. Luar biasa Rasulullah, kemuliaan akhlaknya ini maulid. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya apa? Dengan cara apa? Sedikit demi sedikit ayo kita ikutin ajaran dan anjuran Rasulullah. Ya Bu, kelar maulid biar ada peningkatan ibadah. Yang kemarin-kemarin rada malas ngaji, maulid ngajinya getol. Habis maulid ngaji. Yang abang-abangnya belum getol ke masjid, habis maulid masjidnya penuh sholat jamaah. Saya yakin nih masjid Baitussalam gede, cakep ini, halamannya lega, pinggir jalan. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini dong nggak bisa masuk pos saya. Mesti dikunci.
Ayo kelar maulid, biarin orang baru doyan ke masjid bang, jangan diaru-aruin. Jangan kata apa-apa orang baru doyan. Tumben bang lo ke masjid, lah besok aja kapok, antepin. Orang baru belajar sembahyang lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Ya pok. Nabi kan ngajarin begitu nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Enak kalau begitu rasanya, luar biasa. Kelar maulid biar ada asarnya. Ini maulid menandakan salah satu cinta kita sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi cinta sama kita luar biasa po. Mana buktinya Nabi cinta sama kita? Terbukti ketika beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kau masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita po. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Tuh. Begitu sayangnya Rasulullah detik-detik mau wafat keluar dari mulutnya. Ummati, ummati, ummati. Lain nama kita. Kita kan mau mati anak kita kumpulin. Mat, sin, roh, ji, ngumpul-ngumpul. Kumpul sini ade lo yang bontot bilangin. Romana baba udah gak kuat. Bawa penyakit sini. Bilangin halo gua baba udah gak ada umur. Lo sama saudara biar pada akur. Ya itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa bak punya Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Tapi Rasulullah luar biasa. Di dunia sayangnya begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita po. Pas di Johor. Bu, ini cerita sebenarnya rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab bu, nanti ketika datang bang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Kagak ada yang hidup, tinggal Allah doang sendirian. Semua makhluk mati, malaikat mati. Ustadz, presiden hidup, mati. Menteri, mati. Ansip, mati. Semuanya mati. Ustadz mati, mati. Kiamat. Bener po? Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan. Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Maka ada yang nongol po, rebah semua. Kiamat. Mana itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Nongol. Kagak nongol po, rebah semua. Mana orang yang minta 3 periode. Cari sama dia. Enggak ada bang. Rebah lah kiamat. Enggak ada yang bangun. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong bang. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi? Lalu yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana. Panitia.
Yang bagian nyiapin makan siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa, diatur semua. Lah panitia bagi tugas sama Allah. Malaikat pertama dipanggil sama Allah. Ridwan, labaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah dengan anak yatim, santun dengan anak yatim, sering berbuat amal kebaikan, yang pokoknya pendekatan orang sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kenapa kecil po? Karena dicekekin mulu tiap malam. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Malik. Jibril, iya ya Rob. Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam. Suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua po. Udah hancur-hancuran. Disuruh nyari kuburan Nabi. Lah di tengah jalan Jibril sama Mikail jekongkok. Lagi orang mau CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan? Jangankan nyari kuburan, nyari sawangan Depok aja nggak nemu ini. Lu rata semua. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Lu kagak nemu udah. Terus bagaimana ini urusan kita berdua? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Nyok, sujudlah Jibril dan Mikail. Dengan izin Allah kebuka bab. Bu, kubur Rasulullah kebuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril. Tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril. Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wasodaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius. Itu cius bu, saya tambahin doang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih. Benar ini hari kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa kata Rasul Jibril? Kalau memang ini kiamat beneran, ini benar-benar hari kiamat. Aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya gue. Mah tugas gue nih bangunin lu doang dari kuburan. Kita berangkat. Kemana Jibril? Ayo kita ke sorga. Lah suruh siapa? Suruh Allah. Udah ayo berangkat kemon. Tuh akhirnya malaikat Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah bu OTW ke sorga. Naik Grab. Naik buruk. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang agak betah po. Bengong aja Nabi bang di sorga. Mukanya rada galau, bete banget dilihat. Pokoknya rada galau dah, gabut. Kan yang punya sorga enggak enak ngeliat begitu. Ditegur. Muhammad, lah baik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak di sini. Ada kursi, saya udah enak di sini. Ada meja. Depan air putih doang. Aqua sama pit 2. Iya, mana minum launya, tisu,
Baru kali ini bertamu air putih sama tisu. Ntar begini caranya, dibuka begini tuh. Ini diceleb. Peres dah kita makan. Biarin dah yang namanya juga udah ngabisin. Bu, saya mah udah enak di sorga ya Rob, udah enak pokoknya. Tapi ngapa bengong begitu kamu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasib akan di sorga sendirian. Umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya. Alhamdulillah. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu Pok. Ya Allah. Keluar Rasulullah, ngapain? Nengokin kita. Baru dah bang, kita nih Pok, dibangkitin manusia semuanya. Dihidupin lagi. Wah hari kebangkitan, manusia semuanya dikumpulin. Dari zaman jebot. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Masing-masing kita di sono. Matahari sejengkal pala. Wah panas udah pasti, kausan udah pasti di sono lah. Sekarang aja panasnya luar biasa. Tapi orang yang rajin sholawat cinta menabi. Sering kumpul di majelis maulid. Allah sediain haudhuka sofil mubarrod wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta menabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut. Nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin dia Pok, di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Masya Allah luar biasa. Kita rame-rame lagi susah Pok, begitu ngadep kita minta tolong. Rame-rame rombongan kita datang. Kemana minta tolong? Ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar. Adam bapak moyangnya manusia engkau. Tolongin kami ini. Cucu lagi pada kesusahan. Tolongin Nabi Adam. Nabi Adam ngomong ya Allah cucu. Boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa di sorga dulu gak boleh makan buah khuldi gombat juga. Karena emang rayuan ibu Hawa. Rayuan iblis Nabi Adam kuat. Susu nyampe. Makasih Bang Haji. Ini susu taruhin soda memuruh begini. Si panas sih Bang ya, ntar lu. Tuh. Nabi Adam punya dosa atuh Pok, makan buah kulit doang. Kan Nabi Iblis ngerayu-ngerayu Nabi Adam. Nabi Adam kuat. Nah bininya nih dirayu-rayu ibu Hawa. Udah Hawa lu bilangin laki lu no, makan buah huldi. Huldi artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal di sorga. Udah rayu-rayu. Yang namanya rayuan perempuan bang, wah hati-hati. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, wah. Kalau kena godaan perempuan teklok kita. Perempuan sekarang bang, berani-berani buat godain kita. Kita pulang ceramahnya diberhentiin, mampir bang, mampir. Di Bantar Gebang Pangkalan 12 Pok, saya ceramah di situ pulang, mampir Mang, mampir. Saya buka kaca, saya lihat ada apa Mbak? Biasa Mas, jualan. Nah jual apa malam-malam begini? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan Mbak? Ya kalau merem dikasih upah. Aku tuh jablay Pok, Bu Allah. Peci haji langsung saya pakai, kaget waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Nggak apa-apa saya nyari berkahnya. Begitu suwe banget. Ya Allah. Lah ibu Hawa ngerayu-ngerayu ayang-ayang beb. Ayo ayang beb. Mam dong buah kuldi. Mam. Kerayu-rayu akhirnya baru makan nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki disebut kaum Adam. Ibu-ibu disebut kaum Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Makanya bapak-bapak Adam mingkem. No anteng bapak-bapak mak. Kagak yang pada kongko. Dengerin khusus ceramah. Ibu-ibu mau namanya juga Hawa. Hawa. Mangap. Nggak punya duit bapak-bapak. Belanja kurang bapak-bapak begitu. Hawa. Bu, Nabi Adam makan buah huri nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Empok kalau nggak caya ntar pulang dah. Pegang leher laki empok. Repe-repe. Tanya bang ini buah khuldi ya?
Tapi Ibu Hawa makan buah huli nyangkutnya langsung di dada. Kenapa? Nggak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Tuh, pas nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Untung nyangkut di dada, Pok. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, Mimi ribet. Untung tebelah dua. Syukur, Pok, tebelah dua. Kalau satu dua kan kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam ke Nabi Nuh aja sono. Nuh ngomong, Nuh tolongin apa Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh nyaut, ya Allah mang liar. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet urusan sama Allah tuh. Tanggung jawab anak gua, ngurusin anak agak semenggah. Si Kanan gua naik getek jaga gak mau. Zaman kelebung ikutin orang kafir sama Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadahnya jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup. Malu gue bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong po. Saban hari jadi lalap. Kagak nangis. Nyengir mulu kita. Kata Nabi Ibrahim sono aja sama Nabi Isa. No. Nabi Isa bisa kali dia nolongin. Dia mau orang dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa godek aja jangan. Gue mah Nabi paling miskin. Jangan sama gue. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nah bisa gak kawin po. Makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga. Tuh pastor gak kawin. Ngikutin apa? Ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya bang. Nah, punya perabotan gak dipakai kan sayang-sayang. Satu-satunya yang nolongin kita. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasul manggil-manggil kita. Ummati analaha. Ummati ta'ali ummati. Ta'ali ummati. Ta'ali. Kemari. Nabi manggil-manggil kita. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil gak sembarangan orang. Ada tandanya. Apa tandanya? Kata Rasul. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati. Gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya yang aku panggil di hari kiamat. Mukanya bersinar bercahaya. Karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudu muka kita bersinar bang di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam. Kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam. Karena sering wudhu. Maka ini maulid sukses. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Simbol kebersamaan umat Islam masjid. Ayo kita rame-rame masuk masjid semua. Masjid adalah simbol demokrasinya umat Islam. Kita pengen menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Insya Allah kita semua kompak bersatu. Umat Islam jangan sampai diobok-obok. Jangan sampai mau diadu domba. Insya Allah kita semua kompak bersatu. Artinya apa? Kita pengen umat Islam harus bangkit kembali. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai kita terprovokasi, diadu domba. Beda ormas boleh, tapi marahan jangan. Ya bu, beda pandangan boleh, tapi marahan jangan. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai marahan. Mudah-mudahan kita saling menjaga kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita kumpul berjamaah, insya Allah. Dengan kita berjamaah, pasti akan turun rahmat dari Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang-orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul bersama, turun rahmat dari Allah dan keuntungan yang dapat kita raih. Alhamdulillah, hari ini ada 2 keuntungan yang kita dapat. Apa? Untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Yang kelihatan dikasih besek pulang ntar kita. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kita diangkat oleh Allah. Pahala Allah kasih begitu besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini saja. Karena waktu mentok johor po. Udah azan di HP. Udah bunyi aja tuh dari tadi. Ya dia udah duluan azan. Ya enggak. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kita baca Fatihah. Nih sayang-sayang kalau agak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan. Mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.